Hai, ketemu lagi di Newsroom 63B. Aku harap kabar kalian baik-baik ya. Buat teman-teman perempuanku, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya sebenarnya bentuk vagina kalian tuh ideal nggak sih? Kalau kalian perhatiin di industri film porno, bentuk vagina para aktrisnya biasanya rapat, kencang, berwarna merah jambu. Nah, itu kemudian dipandang jadi bentuk vagina ideal. Sampai-sampai banyak perempuan yang pengen bentuk vaginanya jadi ideal dengan melakukan praktek peremajaan vagina. Nah, di video ini kita bakal bahas apa itu peremajaan vagina, kenapa orang mau melakukannya, dan kenapa bisa sampai ada konsep vagina ideal. Sebelumnya boleh subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya, biar kita bisa terus nyimak informasi-informasi menarik dan relatable. Oke, pertama kita dengar dulu definisi peremajaan vagina dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan Niko Manggeni. Orang selalu menyebut vaginal rejuvenation gitu ya. Padahal sebenarnya organ kewanitaan itu yang tampak terlihat kan justru bukan vagina ya. Vagina kan justru liangnya yang di dalam. Jadi sebenarnya yang istilah orang sebagai vaginal rejuvenation itu sebenarnya ya intimate area rejuvenation ya secara keseluruhan gitu ya. Jadi tidak hanya daerah vagina tapi daerah labia atau daerah yang bagian depan yang bisa kita kacain gitu ya. Kalau kata Dr. Yeni, istilah medis peremajaan vagina tuh functional aesthetic gynecology. Dr. Yeni juga cerita 70% pasiennya berharap melakukan peremajaan vagina karena mereka menganggap bentuk vaginanya tidak ideal. Maksudnya mengalami gangguan fungsional kayak ngerasa bentuk vaginanya nggak cantik, misalnya warnanya lebih gelap. Organ reproduksi yang biasanya direkonstruksi dalam konteks peremajaan vagina ini ada labia majora, labia minora, klitoris, dan otot vagina. Metodenya bisa dengan prosedur bedah misalnya labiaplasti atau mereduksi bagian labia, vaginoplasti atau tindakan operatif pada vagina, hymenoplasti atau pembentukan selaput darah baru, atau metode non-bedah misalnya filler, laser, dan botox. Tujuannya biar beberapa bagian organ reproduksi nampak lebih cerah, kencang, dan memiliki bentuk tertentu. Makin kesini, beberapa pelaku bisnis kecantikan di Indonesia maupun di luar negeri memprediksi akan makin banyak orang yang melakukan peremajaan vagina. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari hasil survei Klinik Kesehatan Z. Tahun lalu mereka ngelakuin survei ke 6 ribuan orang di Indonesia berusia 15-64 tahun. Hasilnya 54,8% Gen Z dan 53,9% milenial menganggap treatment kecantikan di area intim sangat diperlukan. Di situ juga tertulis bahwa 80,1% perempuan berusia 40 tahun ke atas ngerasa area intim mereka perlu dan sangat perlu dibuat terlihat cantik. Padahal dalam ranah medis sebetulnya nggak ada istilah untuk vagina cantik, normal, atau ideal. Semua tuh normal, semuanya normal, nggak ada yang nggak normal. Tergantung dari fungsionalnya sendiri. Kita sering kok mengeduket pasien, dok kayaknya ini saya maunya begini, saya maunya begitu gitu kan. Jadi itu kembali lagi sesuai dengan satu selera, dua culture, masing-masing berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa itu ideal gitu selama tidak mengalami perubahan fungsi. Kami juga ngobrol sama Angela Frenzia, penulis Sedemi Keset dan Rapat soal asal-usul konsep vagina ideal. Kenapa konsep vagina yang ideal ini ada gitu ya? Mau nggak mau kita memang harus menyalahkan patriarki. Karena kita dari dulu itu sudah dibentuk perempuan itu diobjektifikasi dari tubuh, dan ini dari tubuh, dari wajah, bahkan sampai ke vaginanya pun sekalipun itu ya, bagian private-nya itu dikelola, diatur untuk kepentingan status quo-nya patriarkal memang, juga untuk kepentingan seksualitas mereka. Pada akhirnya seperti itu. Kalau menurut Angela, di Indonesia konsep vagina ideal sudah ada dari zaman kerajaan Hindu. Perempuan diminta mengonsumsi rempah atau ngelakuin ritual tertentu untuk merawat vaginanya. Seiring waktu, tradisi berkembang lewat produk jamu kewanitaan yang dijual dengan materi promosi, biar suami makin betah di rumah, biar disayang suami, dan lain-lain. Terus berkembang lagi lewat media-media massa yang mereproduksi pesan soal pentingnya punya vagina ideal. Kalau kita lihat media juga banyak membantu. Lalu ada tradisi-tradisi. Bahkan pola-pola patriarkal ini kita bisa temui di institusi-institusi. Dari yang terkecil sekalipun, keluarga, terus ada agama, bahkan negara, kayak gitu. Itu semua kalau kita perhatikan
sangat membantu, bahkan itu bisa dibantu oleh dilihat oleh kapitalis sehingga dimanfaatkan. Akhirnya semua ini berkelindan, semua ini membantu wacana-wacana patriarki ini untuk menjadi menjadi sebuah gagasan yang memang kita seharusnya melakukan itu gitu. Jadi sepertinya natural gitu. Tapi yang penting juga kita tahu, di lain sisi, peremajaan vagina ini juga bisa menjadi jalan bagi perempuan untuk memerdekakan tubuhnya. Angela cerita nih, salah satu responden penelitian dia pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan gangguan di sekitar tulang ekor. Akibatnya dia nggak bisa kuat saat berhubungan seks. Jadi dia memutuskan melakukan rejuvenasi vagina agar bisa kembali merasa nyaman saat berhubungan seksual. Kalau menurut Angela, orang itu melakukan rejuvenasi vagina tanpa terpengaruh narasi patriarkal. Jadi memang perlu kita lebih kritis untuk melihat wacana apa ya yang bekerja gitu. Pada akhirnya kita juga harus membuktikan ini benarkah, seberapa penting gitu. Atau ada pernyataan misalnya, ini bisa menambah kepercayaan diri di hadapan pasangan. Kita juga harus kritis kan jadinya, kenapa kita harus menambah kepercayaan diri, bukan untuk diri tapi untuk pasangan gitu. Terus kenapa menambah kepercayaan dirinya melalui rejuvenasi vagina, yang mana itu kan tahapnya panjang gitu ya. Terus menyiksa diri kita sendiri, itu kan yang perlu diperhatikan gitu. Nah, perspektifnya ini yang harus diperluas gitu. Kita nggak lagi bicara soal benar atau salahnya praktik peremajaan vagina ya. Yang jelas praktek ini bisa jadi nggak akan ada kalau nggak ada konsep soal vagina ideal. Dan yang sebenarnya paling penting, pengetahuan soal seksualitas perempuan harus lebih merata. Biar nggak ada lagi pandangan-pandangan keliru soal organ reproduksi perempuan. Coba share pendapat kamu di kolom komentar dong. Gimana kamu ngeliat praktik peremajaan vagina ini? Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Jaga kesehatan ya, sampai ketemu.